Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hari-hari yang lalu Engkau menyertai, dan hari ini pun kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami. Ajarilah kami Tuhan, tuntunlah kami senantiasa di dalam firman-Mu. Karena hanya firman-Mu lah satu-satunya kekuatan dan juga penghiburan bagi kami. Terangilah hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu bekerja dengan leluasa, mengajar kami di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 20 November 2024 tertulis dalam kitab Maleakhi 2 ayat 7. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ai anggo akka bibir ni malim, ikon ramotanna parbinotoan. Jala sian pamanganna uso-usoan patik. Ai suruan ni Jehovah Zebaoth ibana. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebelum saya menerangkan perikop kita pada hari ini, mari kita bernyanyi bersama dari buku Inde nomor 140 ayat 1 dan ayat 3. Gir-gir mahamu manogu sude nahum nabegu manjua hadope di hatani Yesus na sangap tohok tong sakap na patulus di portibion rado tiburju hatana sude saimonang hamu bainon nahamuse ibana doraja natong monangi torope alona sumurut dowi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini saya beri judul Kamulah Imamat yang Rajani. Imamat ini tentu kita ingat atau kita kenal dengan istilah kata imam, di mana imam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pemimpin atau kepala. Imam dalam Alkitab adalah orang yang dikhususkan untuk memimpin kerohanian atau yang memimpin suatu peribadatan. Imam itu adalah berperan sangat penting antara manusia dengan Allah. Karena imamlah yang berperan sebagai perantara antara Allah dan manusia. Tugas-tugas imam dalam Alkitab adalah antara lain mempersembahkan korban bakaran, mempersembahkan doa syafaat, memberi berkat, dan juga mengajarkan hukum Taurat. Tugas imam ini sangat penting bagi kelangsungan hidup kerohanian umat.
Imam sangat berperan untuk memberitakan hukum Taurat dan firman Tuhan agar orang yang menerima firman Tuhan tersebut dapat kuat, teguh, dan terus percaya kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengambil judul atau membuat judul renungan ini adalah Kamulah Imamat yang Rajani. Berarti pada zaman kini, imam itu tidak hanya orang yang bekerja di rumah ibadah saja. Kita katakanlah pendeta, penatua, dan lain sebagainya. Tetapi ketika dikatakan kamulah imamat yang rajani, berarti setiap orang yang percaya, setiap anak-anak Tuhan adalah imam bagi sesamanya. Imam bagi keluarganya, imam bagi saudara-saudaranya, ataupun temannya. Imamat yang rajani artinya setiap kita berperan untuk memberitakan firman Tuhan. Setiap kita berperan untuk memperdamaikan, memperjumpakan kita atau memperjumpakan orang lain kepada Allah. Memperlihatkan kasih Tuhan, menaburkan kebaikan, dan lain sebagainya. Itulah imamat yang rajani. Sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sebagaimana juga yang dikatakan di dalam renungan kita pada hari ini, saudara. Malayaki 2 ayat 7 tadi. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Saudara dan saya adalah pilihan Tuhan untuk meneruskan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada manusia. Setiap kita berperan sebagai mandataris Allah untuk memberitakan Injil Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Dia berarti imam. Nah, sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus tadi, kamulah imamat yang rajani. Kitalah imamat itu. Kitalah imam itu. Dan kepada kitalah tugas itu diembankan. Agar kita memberikan pengajaran yang baik, pengajaran yang benar, sehingga banyak orang yang percaya dan diselamatkan di tengah-tengah kehidupannya. Bukan seperti yang terjadi pada waktu itu, di mana para imam menyimpang dari jalan Tuhan. Pemberitaan mereka menyimpang, pengajarannya menyimpang, dan hal itu semua membuat Tuhan murka atas imam-imam Israel pada waktu itu. Sebagaimana judul dari perikop kita dalam kitab Malayaki 2, murka Tuhan terhadap para imam. Imam yang seperti apa? Tentu imam yang tidak melakukan hal-hal sesuai dengan kehendak Tuhan. Imam yang merusak perjanjian Tuhan di dalam firman-Nya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan kita ini dengan baik, dan marilah kita menyaksikan kehidupan kita yang baik ini melalui perkataan yang baik dan cara hidup yang baik berdasarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwasanya kami adalah imam di tengah-tengah kehidupan kami. Imam terhadap diri kami, imam terhadap saudara-saudara kami, imam terhadap keluarga kami. Dengan demikian, hidup kami lebih baik, hidup kami lebih pantas di hadapan Tuhan dengan perkataan dan sikap hidup yang baik dan yang benar. Sehingga melalui kehidupan kami, nama-Mu dibesarkan, nama-Mu dimuliakan, dan kehidupan kami dipenuhi sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kasihanilah kami, tolonglah kami senantiasa untuk tetap menjadi pribadi yang kuat dan setia di dalam pemberitaan Injil Kristus, di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.